Assalamualaikum, kita akan mulai dan mudah-mudahan workshop ini akan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Jangan lupa bahwa akan ada penugasan secara individual yang dikerjakan oleh Anda semua. Tugas akan diupload di Google Classroom, kemudian dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang diberikan, dan jawaban atau tugas yang telah dikerjakan harap diupload kembali ke Google Classroom untuk dapat kami periksa. Akan ada 2 video di dalam workshop ini, dan saat ini Anda berada di video kedua, di mana kita akan mengulas pelibatan keluarga dan remaja. Di poin pertama di dalam video ini, kita akan membahas mengenai orang tua atau remaja yang mencerminkan bahwa keluarga mereka berfungsi dengan baik. Banyak juga terapis dengan jam terbang yang terbilang baru, mereka akan mengatakan, "Saya tidak tahu kenapa keluarga ini memerlukan terapi." Terapis atau praktisi mungkin melihat tidak ada permasalahan sama sekali dengan remaja maupun keluarganya, karena mereka terlihat seperti rukun, atau memang mungkin mereka memiliki hubungan yang rukun antara sesamanya. Hal ini mungkin terjadi karena keluarga tidak ingin menunjukkan permasalahannya selama sesi akibat mungkin malu atau kurang percaya diri, atau kurang percaya pada prosesnya, atau mungkin tidak siap untuk mengakui adanya permasalahan. Untuk itu, rekomendasi bagi Anda yang akan mempraktikkan TFI, jangan terlalu menyudutkan atau menabrak pertahanan diri keluarga di awal terapi, karena dapat menyebabkan keluarga mungkin tidak ingin kembali ke sesi. Sebaliknya, akan lebih baik kalau pendekatan yang dilakukan kepada keluarga ini adalah melalui empati dengan gaya non-konfrontasi. Gaya ini memang dimaksudkan untuk menata nada agar tidak berkesan menghakimi ataupun menyudutkan, di mana kemudian akan memudahkan Anda untuk mendapatkan pembicaraan yang lebih terbuka, memancing pembicaraan lebih jauh mengenai stresor keluarga. Di poin pembahasan kedua adalah bagaimana jika anggota keluarga datang ke sesi terapi dalam kondisi intoksikasi. Apabila Anda sedang akan melakukan sesi TFI, kemudian ada salah satu anggota keluarga yang datang dalam kondisi intoksikasi atau mabuk. Hal ini mungkin dapat membuat sesi menjadi tidak produktif, dan terapis mungkin akan bingung untuk melakukan apa. Dalam hal ini, rekomendasi kami adalah ulas kembali apakah sesi dapat dilakukan atau perlu ditunda hingga waktu yang disepakati bersama. Apabila kejadian ini kemudian berulang lagi, cari dukungan tambahan untuk anggota tersebut apabila disetujui atau diinginkan. Atau mungkin anggota ini belum siap untuk sesi keluarga dan lebih menginginkan sesi individu. Dan bagaimanapun hal ini terjadi, tetap hargai anggota keluarga tersebut yang datang walaupun dengan kondisi intoksikasi. Jelaskan dengan baik kalau dirinya memerlukan bantuan tambahan atau lainnya selain dari sesi keluarga ini. Di poin pembahasan ketiga adalah bagaimana jika remaja menolak berbicara selama sesi TFI. Hal ini umum terjadi pada remaja. Mereka tidak ingin berbicara dan hanya mengangguk atau menggeleng sebagai jawaban apapun pertanyaan. Ini terjadi pada umumnya karena mereka enggan berpartisipasi dalam intervensi, atau kurang percaya atau kurang nyaman dengan praktisi, wali, atau mungkin keduanya. Atau remaja merasa malu dan butuh beberapa sesi untuk merasa nyaman dan siap bicara. Hal tersebut di atas banyak yang telah membuat terapis atau praktisi pada umumnya merasa frustasi untuk dapat mencari topik pembicaraan yang disukai remaja, untuk dapat memancing pembicaraan lebih jauh. Untuk itu, apabila Anda melakukan sesi TFI ini, maka rekomendasi kami adalah, pertama, modifikasi kegiatan di dalam dan di luar ruangan untuk bisa mendorong pembicaraan, membuat nyaman dan menyelaraskan hubungan terapeutik. Contohnya, Anda bisa membelikan ice cream atau sambil main basketball, jadi untuk mencairkan suasana, atau Anda bisa membuat genogram untuk memancing pembicaraan lebih jauh. Atau mungkin Anda juga bisa mengajak mereka bermain halma dan permainan lainnya untuk mendorong komunikasi serta interaksi.
Diam bukan merupakan alat yang sangat efektif untuk remaja. Di poin pembahasan keempat adalah bagaimana remaja yang ditangkap. Hal ini dapat saja terjadi di mana keluarga dengan remaja yang sedang menjalani sesi TFI bersama Anda, kemudian tiba-tiba ditangkap oleh penegak hukum. Untuk itu, rekomendasi kami adalah praktisi atau terapis harus familiar dengan sistem peradilan pidana remaja atau anak. Bicarakan dengan keluarga akan langkah apa yang paling memungkinkan untuk ditempuh. Tekankan pada mereka untuk tidak saling menyalahkan. Diskusikan kepada pihak aparat yang menangkap mengenai remaja yang sedang menjalani sesi TFI ini dan lihat kembali bagaimana respon dari mereka. Apabila remaja dilepaskan dengan persyaratan, maka bina hubungan saling percaya antara keluarga dan remaja itu, kemudian diskusikan langkah selanjutnya, pertimbangkan apabila memerlukan bantuan atau pertolongan. Di poin pembahasan kelima ini, kita akan membahas remaja dengan gangguan mental berat. Ketika Anda akan melaksanakan TFI, kemudian remaja yang Anda tangani mengalami gangguan mental berat, hal ini tentu saja mensyaratkan Anda untuk, pertama, familiar dengan penyedia layanan penanganan kesehatan mental untuk dapat memfasilitasi rujukan. Kedua, tingkatkan kewaspadaan diri Anda, terutama yang menyangkut semua tentang keselamatan diri Anda maupun orang lain. Lembaga di tempat Anda bekerja harus bisa menyediakan protokol untuk memandu intervensi ini. Di poin ke-6 ini, kita akan membahas konfidensialitas pada remaja. Terkadang, kebijakan lokal ada yang menabrak aturan konfidensialitas pada klien atau bahkan sebaliknya, mengatur dengan sangat ketat. Tentu Anda harus familiar dengan kebijakan dan aturan nasional maupun lokal terkait masalah ini. Anda harus memastikan hal ini khususnya pada area penandatanganan dokumen atau consent, di mana aturan penjamin atau wali berlaku. Juga, pastikan keluarga memiliki informasi yang adekuat mengenai aturan konfidensialitas ini. Pada poin ke-7 ini, kita akan mengulas bagaimana orang tua yang memiliki permasalahan gangguan penggunaan zat atau gangguan jiwa. Hal ini sangat mungkin terjadi, dan umumnya mereka yang memiliki masalah gangguan penggunaan zat atau gangguan jiwa akan memiliki keterampilan pengasuhan yang sangat-sangat minim. Orang tua yang seperti ini umumnya takut dan ambivalen dalam niat untuk berubah. Untuk itu, rekomendasinya adalah Anda harus tetap memastikan kehadiran orang tua bagaimanapun juga demi keberhasilan pemulihan remaja. Tidak akan menghakimi atau mendikte orang tua tersebut, atau Anda bisa merujuk ke layanan lain apabila dibutuhkan. Pada poin ke-8, permasalahan yang akan dibahas adalah apabila orang tua tidak menginginkan lagi anaknya atau remaja tinggal di rumah. Hal ini dapat saja terjadi, mengingat ada orang tua yang sudah mencapai titik puncak kesabaran dan tidak ingin anaknya kembali ke rumah. Hal ini terkadang didasari oleh orang tua takut akan keselamatan mereka dan anggota keluarga lainnya, atau takut si anak tersebut dapat memengaruhi anak-anak lainnya, atau takut orang tua sudah tidak dapat menanganinya lagi, atau orang tua percaya remaja akan lebih baik hidup tanpa mereka. Dalam hal ini, rekomendasi yang dapat kami berikan di dalam modul ini adalah: pertama, bertemu seorang diri dengan orang tua, kaji dan nilailah situasinya. Kemudian, negosiasikan pertemuan dengan remaja tanpa tujuan untuk mendorong kembali ke rumah. Hal yang harus diingat dari keseluruhan pembelajaran workshop 4 ini adalah: pertama, beberapa situasi menantang mungkin akan muncul ketika Anda bekerja bersama keluarga. Kedua, ada beberapa keterampilan dan pendekatan khusus untuk menanganinya yang mungkin Anda harus mempelajarinya di luar dari workshop ini atau merujuk pada yang lebih kompeten. Dan terakhir, jadilah praktisi keluarga yang baik dan profesional.
Terima kasih atas waktunya. Kita sudah berada di akhir dari keseluruhan rangkaian pelatihan TFI. Selamat. Setelah ini, Anda semua akan mengikuti post-test dan kami sangat menantikan Anda semua untuk segera mendapatkan klien dan keluarga dan melaksanakan TFI di masing-masing wilayah Anda. Selamat bergabung di program UNODC TFI 2020 Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.